Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, tiada ucapan yang paling pantas dan yang paling baik kita ucapan selain ucapan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita, memberikan kita nikmatnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka litolabul ilm, menuntut ilmu sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kita selaku kaum muslimin sampai pada kehidupan akhir kita atau hayat kita di kandung badan. Maka kewajiban kita lah yaitu untuk selalu beristiqomah dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam terlimpah curahkan juga keharibaan junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan beliau adalah suri tauladan umat ini yang terbaik bagi umat ini hingga akhir zaman. Semoga kita berharap dengan selalu mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mudah-mudahan kita selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang sudah kita rutin kita kaji, yaitu alhamdulillah pada malam yang pekan yang lalu kita sudah membahas yaitu pada bagian tentang mad far'i bisababis sukun. Sudah kita maklumi atau kita mafhumi bahwasanya di dalam pembagian mad far'i kita sudah membahas juga di pekan-pekan yang lalu di awal-awal pertemuan tentang mad far'i, yaitu bisababil hamzah, yaitu dengan sebab mad yang bertemu dengan hamzah. Alhamdulillah di pekan yang lalu kita sudah memasuki yaitu mad yang bertemu dengan sukun, ya, bisababis sukun. Kita sudah mempelajari tentang mad arid lis sukun, ya. Masih ingat apa itu mad arid lis sukun? Kaidahnya bagaimana? Yuk sambil murajaah. Mad arid lis sukun, patokannya harus berarti mad yang bertemu dengan sebab sukun, yaitu
Mat arid lisukun. Ya, mat tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan, atau bahasa lainnya mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat yang ia diwakafkan. Ya, pada dasarnya ketika dia wasal, huruf yang setelah mat itu adalah dibaca harokatnya apabila dia wasal, tetapi apabila dia wakaf, maka ini yang menjadi mat arid lisukun. Berapa panjangnya? Yaitu cara membacanya dengan dipanjangkan sepanjang dua harkat, ya. Kemarin sudah contohnya banyak ya, yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah banyak, ya. Kemudian kita juga di pekan yang lalu sudah membahas tentang matlin. Sebagaimana saya sebutkan di dalam pembahasan pekan yang lalu, matlin ini adalah merupakan, bisa disebut sebagai sepupunya mat arid lisukun, karena kemiripan, ya, itu sama-sama matnya bertemu dengan huruf yang berharokat yang ia diwakafkan, akan tetapi sebelum huruf. Tapi ini matnya khusus pada huruf mat waw dan ya sukun saja. Yang sebelumnya didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Jadi huruf mat yang didahului huruf berharokat fathah, ya, baik waw sukun atau ya sukun yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah, kemudian mat tersebut bertemu dengan huruf yang berharokat yang diwakafkan. Sebagai contoh, di sana ada contoh li'ila fi Quraisy, ya, itu ada huruf ya sukun, itu huruf mat, matnya berupa ya sukun, didahului dengan huruf ro itu berarti kan huruf yang berharokat fathah, dan setelah huruf mat ada huruf yang berharokat sebenarnya, li'ila fi Quraisyin, ya, shin, tapi karena dia diwakafkan jadi sukun, maka disebut matlin, ya, li'ila fi Quraisy, ya. Panjangnya berapa? 2 berapa? 24, ya, 6, dengan konsisten, ya. Dan alhamdulillah pada pekan yang lalu juga kita sudah mulai berlatihan, ya, walaupun pekan yang lalu kita baru sampai mad jaiz munfasil. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan, tapi mungkin akan lebih fokus kepada contoh dari bahasan, insyaallah. Baik, selanjutnya insyaallah pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan pada bagian mad far'i bisaba bisukun yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mad iwad. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Silakan Pak, yang mau baca siapa? Modulnya dibaca.
Silakan, tafadhol. Akibat adalah waqaf pada huruf yang bertanwin fathah. Ya. Yaitu berhenti pada huruf yang bertanwin fathah. Bertanwin fathah. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh di sini ada contoh kalimat aliman hakiman, ya. Aliman hakiman. Coba diulang, Pak. Yaitu berhenti pada huruf yang bertanwin fathah. Ya. Ini fokus kita ada di sini, Pak. Pada huruf mim yang bertanwin fathah atau fathahtain atau fathahtain atau fathah tanwin atau fathahtain. Ya, fokusnya di sini. Jadi kalau misalnya kita baca kalimat aliman hakiman, kalau dia waqaf atau kita waqafkan, maka mannya jadi berubah. Ya, berubah. Iwat artinya merubah. Aliman hakima, berubah jadi panjang, ininya hilang. Jadi ma seolah-olah mim yang bertemu huruf mat berupa alif. Ini fokus kita pertama di sini, ya. Pertanyaannya, atau mungkin sebagai pertanyaan, apakah semua huruf yang berfathah tanwin, apakah dia akan berujung selalu dibaca panjang? Kalau tadi contohnya aliman hakiman, bisa juga kalimat lain ghafurur rahiman, dibacanya ghafurur rahima. Ya, ghafuron rahiman, ghafuron rahim. Ya, karena nanti perlu sedikit tambahan kalimat di situ, ada pengecualian, ya. Bila ada pertanyaan seperti itu, maka jawabnya adalah tidak semua. Ya, tidak semua huruf yang berharokat fathahtain yang bila diwakafkan dia dibaca mad iwat. Ya, tadi mad iwat itu cara membacanya dengan panjang 2 harkat. Aliman hakima, ghafurur rahima. Ya. Ada pengecualian. Contohnya apa? Misalnya kalimat jannah. Jannatan. Misalnya ini akhir ayat diwakafkan, bacanya jannata atau jannah? Jannah. Antum maklumnya pasti bacanya jannah. Ya. Nah, disinilah pengecualian. Ya. Jadi tidak semua huruf yang berharokat fathahtain apabila diwakafkan maka dia itu mad iwat. Ya, dikecualikan hanya kepada huruf yang terjadi pada huruf tak marbutoh. Ini namanya tak marbutoh. Ya,
Jadi kalau jannatan, ya pokoknya antum lihat ada kata yang ujungnya tak marbutoh, apabila antum wakaf di sini maka tidak dibaca jannata panjang ya, jannata, tapi dibacanya jannah. Ya. Itu pengecualiannya di situ. Yaitu pengecualiannya terhadap huruf tak marbutoh. Sampai di sini, paham tuh? Salah ya. Kalau selain tamar itu tidak ada. Nggak ada. Kalau bacaan jannatin, Jannatin. Iya. Fokus kita kan di fathah tain, bukan di kasroh tain. Walaupun jannatin tetap bacanya jannah. Tapi fokus kita tadi fathah tain, kan huruf yang bertanwin fathah atau fathah tanwin. Tapi ini nggak mempengaruhi itu ketemu bawah atau ya dan alif gitu ya. Gimana Pak? Tidak mempengaruhi huruf mat yang bau ya sama alifnya enggak. Enggak. Dia melihat yang tanwin berdiri sendiri. Iya, tanwin yang berdiri sendiri. Contoh saja misalnya ada kalimat lain yang ini kan kita terakhir ujungnya kan ada alifnya ya. Apakah makanya ada pemahaman bahwa berarti yang ada alifnya di belakangnya. Ini ketahuan ada matnya gitu kan. Bagaimana dengan yang tidak ada alifnya? Sama, dibacanya panjang. Contohnya misalnya laisu sawaan. Nah, ini akan saya jelaskan. Baik. Contohnya, nah ini laisu sawa panjang ya. Sawaan. Kenapa dibaca panjang, Mbak? Ayo, masih ingat nggak ini? Sawaan. Wa-nya dibaca panjang. Panjangnya berapa harakat nih? Kalau dalam diri pasti lebih panjang. 5, 4. Ya. Namanya apa dulu? Mat wajib muttasil. Yaitu ini ada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Wa-nya panjang, tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita di ini. Laisu sawa. Bukan dibaca sawa, tapi sawa, dua harakat, dan ini termasuk mad iwad. Ya. Karena lihat kaidahnya, huruf yang bertanwin fathah. Ya, kita praktek ya. Halaman 75. Fotokopian. Tentang mad iwad.
Ya, dimulai dari Pak Adrian. Ya, cukup. Lanjut. Lanjut. Estafet. Nakum aswaja Ulangi. wa khalaqnakum aswaja. Kum wa khalaqnakum. Hamas, Pak. Kafnya hamas. Wa khalaq. Nakum aswaja. Ya, azwaja. Aswaja. Baik, lanjut. Lanjut. Waja'alna al-laila jasa. Kurang panjang banyak. Ulang. Waja'alnal. Waja'alna al-laila libasa. Baik, lanjut. 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 Ulangi. Sirajau. Ya. Hati-hati juga ketika lam sukun ya. Kadang kita mungkin karena kita lelah atau mengantuk, kurang prima, akhirnya waja'alan, ada sedikit memantul. Waja'alna sirajau. Ya. Ulangi Pak Komar. Waja'alna sirajau wahaja. Baik, lanjut. Wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya. Baik, lanjut. Firasyaw. Bina'an wa anjala minas samai ma'an fakhraja bihi Fa'akhraja minassa rizqalakum fala taj'alu lillahi andadan andadaw. wa antum a'lam. Ya, baik. Lanjut, Salin. Ya Sud. ya rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaan واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya, Jasni. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل Sailu. Bukan fa'ah, Pak. Wasal, Pak. Fah. Ya. Zabadar Rabiya.
yuqiduna. Yunya panjang. Yuqiduna. Fin, kalau berhenti ditebalkan Pak rohnya. Finnar. Nah, cuman kan dia lanjut finnari ibtigha'a. Ribtigha'a. Hilyatin. Hin. Mata'in in zabadum misluhu kadzalika yadribullah. Ya. Haqqa wal batil. Ya, berhenti di situ. Stop. Aja nih cukup. Baik. Alhamdulillah ya. Fokus kita fahimtum ya tentang, berarti tentang mat iwat ini adalah kaidahnya yaitu memanjangkan huruf yang apa Pak? Huruf yang berfathah tain atau fathah tanwin apabila dia waqaf. Pengecualiannya pada huruf tak marbu. Oh. Baik. Selanjutnya, sebelum mana lanjutin, ada pertanyaan? Panjangnya berapa tadi Pak Matiwat? 2 harkat ya. Maka ada ulama juga yang mengatakan Matiwat ini sebenarnya termasuk kepada mat tabi'i ya. Karena kalau kita perhatikan ya ini tadi aliman hakima, apabila dibaca panjang seolah-olah seperti huruf seperti huruf yang berharokat bertemu dengan huruf mat ya. Tapi kalau kita gandeng lagi ke sininya nggak harus berarti kan. Makanya ada yang mengatakan termasuk mat tabi'i, ada yang tidak, membaginya khusus kepada mat far'i. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah setelah mat iwad yaitu mat tamkin. Mat tamkin. Ya, siapa yang mau baca? Tafadhol. Mat tamkin adalah pertemuan huruf ya bertasydid dengan ya sukun. Ya. Mat tamkin adalah Ya. huruf ya bertasydid dengan ya sukun. Saya ulangi, mat tamkin yaitu apabila terdapat ya bertasydid, ya satu ya ya dia ada dua ya, ada dua huruf ya, ya dalam satu kata tersebut ada dua ya. Yang pertama ya yang berharokat kasrah dan posisinya dia tasdid. Selain tasdid dia juga berharokat
kasroh. Yang kedua ya sukun, ya. Yang kedua adalah ya sukun. Jadi ada ya huruf yang berharokat, ya. Namun dia posisinya bertasdid juga. Ya yang kedua ya yang bersukun. Sebagai contoh, wa idza huyitum, wa idza ya huyi, ya. Nah, ini fokus kita di dua ya ini. Wa idza huyitum, wa idza huyitum, ya. Kalau kita fokus ke sini, Pak, coba nih ya. Coba Pak, masih ingat kan kaidah mat tabi'i? Masih ingat nggak Pak? Huruf mat ada berapa Pak? 3. Ya, pada ngeblank nih. Aduh. Ayu ya. Ingatnya ayu ya. Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Berarti ini ada ya sukun ya. Nah, tapi syaratnya dengan kalau mat tabi'i kan kalau huruf alif sukun berarti sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Kalau ya sukun hurufnya berharokat kasroh. Ini syaratnya ada nggak Pak? Pertama huruf yang pertama berharokat kasroh. Huruf yang kedua huruf mat, ya kan? Huruf matnya panjang nggak? Termasuk mat tabi'i nggak? Ya. Nah, disinilah ulama juga ada yang menyebutnya sebenarnya ini adalah mat tabi'i. Cuman mat tabi'i yang spesial. Pakai telur? Enggak. Kan. Ya. Karena apa? Sebelum ya sukun ini ada huruf ya. Jadi udah itu pekembar dia ini. Kembar bertasdid pula yang pertamanya. Jadi kalau seandainya dia tidak dispesialkan, ini orang akan keliru cara membacanya. Pak, ini ada tasdid aja udah susah nyebutnya. Ketemu lagi huruf yang panjang. Huyi. Orang kan enaknya huyitum, ya kan? Akhirnya nggak dibaca panjang. Udah hui. Kan yang namanya tasdid itu ada penekanan, Pak. Udah kita tekan, suruh panjang. Maka biasanya seringnya bablas yang panjangnya dilewatin. Jadi seringnya mungkin orang kesalahannya wa idza huyitum. Jadi nggak dibaca panjang. Mestinya seharusnya wa idza huyitum. Dilupain tuh yang panjangnya. Makanya dispesialin. Masuk ke mat far'i. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau nanti ada yang debat, takutnya ini antum udah belajar, oh ini masuknya mat tabi'i Pak Ustadz, bukan mat tamkin. Atau mat temennya gitu. Oh ini mat tabi'i. Iya benar, antum benar. Yang sana juga benar gitu. Mau masuk biar ngeklop gitu, biar nggak pro kontra gitu. Alasannya ada, ya. Mat tabi'i yang spesial. Diperlakukan khusus. Wa idza huyitum, ya. Huyitum. Atau enggak contoh lain? Nih.
An-nabiyyin, ya. An-nabiyyin. Hati-hati Pak, pokoknya kelirunya kalau nggak tasdid, nggak dibaca tasdidnya fokus karena panjangnya, atau sebaliknya. Jadi ditekan karena ada tasdidnya, tapi panjangnya dilewatin, bablas, dilupakan. Makanya di spesial ini. Ya dibaca an-nabiyyin, an-nabiyyina, an-nabiyyina. Wa idza huyyitum, huyyitum. Atau enggak kalimat atau kata lain fil ummi. Fil ummiyina. Fil ummiyina. Ayo baca Pak bareng-bareng. Wa idza huyyitum, wa idza huyyitum an-nabiyyina, an-nabiyyin fil ummiyin. Ya. Baik. Ya, jadi apabila terdapat ya bertasdid bertemu dengan huruf ya sukun, maka dia disebut dengan mat tamkin, dengan panjang. Cara bacanya dengan dipanjangkan 2 harakat. Ya, satu juga karena 2 harakat panjangnya, Pak. Maka disebut juga mat tabi'i. Tapi mat tabi'i yang dispesialkan. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Di sini ada contohnya yang tadi kita lagi yakin. Apa termasuk apa nih? Yang mana tuh Pak? Ini yang di modul. Iya. Halaman berapa? Halaman 25 nomor 7. Makan 25. 25. At-tamkin. Fadzalikal ladzi, ya. Sama Pak. Ya, karena itu ada ya. Ya. Iya, ada 2 double-nya. Enggak ada tasdidnya. Enggak ada tasdidnya ya? Itu ada pengecualian di situ makanya. Ada pengecualian di situ. Jadi jangan sampai, karena kalau dia terpisah pun, misalnya gini nih. Misalnya alladzi saja. Alladzi dibaca panjang. Ya. Alladzi fadzalikal ladzi ya. Tapi kita fokusnya sebenarnya ada di tadi ya, yang ya tasdid ya. Tapi itu termasuk. Kalau kita mengambil dari kaidahnya, yaitu bertemunya 2 huruf ya. Karena tadi apa Pak? Matnya itu ya.
Ada lagi yang ditanyakan? Panjangnya 2 harokat. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kepada mat selanjutnya, yaitu mat farq. Mat farq. Tafadhal, siapa yang mau baca? Ya. Tafadhal, ganti. Ya, siapa yang mau baca? Apa itu mat farq? Mat farq adalah bertemunya mat badal dengan huruf bertasydid. Bertemunya mat badal dengan huruf bertasydid. Ya, Pak masih ingat nggak tentang mat badal? Udah bahas belum sih kita? Udah ya? Apa itu mat badal, Pak? Masih ingat? Badal artinya pengganti. Bertemunya hamzah, ya, hamzah, baik hamzah yang berharokat fathah, ya, ataupun harokat kasroh dengan tanda mat. Ya, kemarin kita sudah kaji badal itu pengganti. Contohnya masih ingat nggak, Pak? Ya, mat badal itu termasuk huruf yang hurmat bertemu dengan hamzah. Tapi ini hamzahnya terbalik, bertemu dengan huruf mat. Kemarin kita masih ingat ya contohnya ya. Ini kan karena tadi dibahas sedikit, Pak. Ituni, ya. Kenapa disebut tadi badal? Karena bertemunya awalnya adalah 2 hamzah. Asal muasalnya, Pak, ini bukan huruf mat, tapi hamzah. Ituni. Awalnya adalah i'tuni. Karena sebagian besar orang Arab kesulitan mengucapkan kalimat ini i'tuni, ya. Jadi diubah atau dibadalkan, diganti dengan huruf mat. Ya. Tidak merubah, ya. Ituni dibadal, diganti dengan huruf mat. Nah, tadi fokus kita yaitu mat farq, yaitu apabila terdapat huruf yang bertasdid, ya, jatuh setelah mat badal. Mat farq. Kita langsung contoh saja. Kul
Az-zakaraini. Qul az-zakaraini. Ya, fokusnya di sini, Pak. Tadi ya. Yaitu apabila terdapat huruf yang bertasdid. Mana huruf yang bertasdid? Zal. Sini ya. Huruf yang bertasdid adalah zal. Kemudian jatuh setelah mad badal. Ya, maksudnya jatuhnya setelah mad badal. Nah, ini. Mad badal itu tadi contohnya adalah asalnya adalah hamzah yang bertemu, dua hamzah yang bertemu. Tapi di sini cuma satu, mana sudah disembunyikan. Diganti berupa huruf mad. Madnya mana? Ini. Ya. Ya. Dan hamzah yang pertama di sini dipahaminya adalah sebagai bentuk hamzah istifham. Hamzah istifham. Ini yang pertama, hamzah istifham. Apalagi katanya nih. Ya. Hamzah keduanya hamzah lazim. Yang memang hamzah yang seharusnya. Tapi dia malah disembunyikan. Kenapa, Pak? Istifham itu artinya kalimat tanya. Ya, jadi seolah-olah ada dua kata. Ya, ada dua kata. Kul adzakaraini. A-nya satu kata, dzakaraina kata berikutnya. Coba nanti antum cek terjemahannya seperti apa itu. Ini bentuk pertanyaannya. Ini pertanyaan orang Bani Israel, Pak. Di dalam surat apa ya? An-Naml ya. Ya, surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 143. Kalau yang antum buka bawa mushaf terjemah bisa dibuka. Surat Al-An'am ayat 143 sampai 144. Ya. Qul, katakanlah, apakah yang dimaksud adalah sapi jantan, dua sapi jantan, nah, dan seterusnya itu dua sapi betina. Coba tolong Pak Komar dibaca. Ya, terjemahannya aja. Domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah, dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Ya. Ya, jadi ada pertanyaan kalimat apakah ya? A-nya ini adalah hamzah istifham namanya, Pak. Dalam bahasa Arab itu ada namanya hamzah istifham yang artinya apakah. Ya, jadi asalnya ada dua hamzah di situ, makanya sebagai penggantinya diganti dengan mat, ya, mat yang panjangnya yaitu dengan panjang harakat sepanjang 6 harakat. Qul adzakaraini, ya, qul adzakaraini. Jadi tidak dibaca qul adzakaraini, tapi dibaca panjang. Qul adzakaraini. Ya, jadi nggak langsung masuk ke huruf dalnya. Ada lagi yang kayak nanti kalau antum lihat di Al-Quran, kalau misalnya kan ada yang begini, Pak.
Allah. Tapi ada juga nanti yang begini. Ya, tulisannya seperti itu. Nanti dicek mushafnya. Nah, kalau ini berarti ada hamzah, dua hamzah yang disembunyikan. Satu hamzahnya hamzah istifham, hamzah yang menunjukkan arti pertanyaan, ya, arti bertanya, apakah, ya, Allahu khairun, ya, apakah Allah itu baik. Allahu, ya. Nah, itu cara membacanya, yaitu dengan dipanjangkan 6 harokat. Qul adzakaraini. Namun dalam riwayat lain, ya, ada yang cara membacanya dengan tetap dibaca dua hamzahnya. Dua hamzahnya. Namun hamzah yang pertama jelas ringan pengucapannya, a. Ya, hamzah yang kedua berat pengucapannya, a. Jadi qul ya, qul ya, qul a'adzakaraini, qul a'adzakaraini, ya, jadi satu yang dibaca ringan, satunya berat hamzahnya. Jadi ada dua cara membacanya, ya, nanti antum ini buat pengetahuan aja ya, mana pilih aja deh yang bacanya yang lebih enak yang mana. Nanti kalau ada yang ikhwan sama antum ada yang bacanya tadi dengan cara namanya tashhil, Pak. Tashhil. Jangan dibaca dua hamzahnya. Qul a'adzakaraini. Ya. Jadi tidak dibaca panjang, hanya saja dibaca hamzah keduanya namun dengan nada berat. Ya. A'adzakaraini. A'adzakaraini. Ya, betul. Jadi nggak dibaca panjang, hanya dibaca hamzah yang keduanya tapi dengan tekanan nada rendah. A'adzakaraini. A'adzakaraini. Karena satu tadi pertama, karena dia tadi hamzah yang pertamanya adalah hamzah istifham. Atau kalau yang mudahnya aja kan tuh, tinggal manjang aja. A'adzakaraini. Enaknya mana, Pak? Nah, yang pertama ya, dipanjangin aja ya. Ya. Awas. Wallahu a'lam. Baik, fahim tum? Ada yang ditanyakan terkait bahasan kita? Kalau tidak kita langsung praktek, Pak. Tadi matamkin belum ya? Silakan yang mau minum dulu Pak. Bantu. Ya, sebentar.
Ya, kita latihan ya. Tadribat. Dimulai dari Pak Adrian di Matamkin, Pak. Contoh Matamkin. Halaman 76. Huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, ganti. Lanjut Pak Billy. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Ya, cukup. Ganti. Lanjut. Wasuhada'i wassolihin wassolihina wahasuna Wahasuna. ulaika Rafiqo. terus Ya, ganti. Ganti. Iya. Baik. Diulang lagi bacanya dari wa idza huyitum. Lanjut sama Pak Mas Dede, Dede. Wa idza huyitum bi tahwitin. Ulangi. Wa idza huyitum bi tahwitin. Bitahiyyatin. بتحيات فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Nah, ya, ganti. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله Ma'alladhina. أنعم الله عليهم من النبيين Wassid. والصديقين والصديقين. Ya, stop, ganti. Ya, lanjut, ganti. Allah inni kitabal abrari nafi ilmin wa ma adraka ma ilmin. Ya, ganti Pak Yanto. Ya, balik lagi. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Ya, lanjut.
إلا ورسولا فلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Pak Solihin lanjut ulangi tapi dari wasiddiqina. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. Ya, lanjut. Kalla inna kitaban Bal kitabal inna kitabal abrara ini lafi illiyina illiyun wa ma adraka ma illiyun. Ada tahdidnya ya, Pak Jasni ya, kurang kelihatan ya. Ya. Baik. Cukup ya. Lanjut kita ke mat farq. Contoh mat farq ada di halaman bawahnya ya, tetap halaman 77 itu, Pak. Innalillah, yakin nih. Gitu loh. Siapa? Panisran. Oh. Tengahnya Pak Adrian juga dong, situ dekat. Bukan? OBB ya?
Ya. Ya, baik, kita lanjutkan ya Pak. Silakan dari Pak Adrian, contoh dari mat mat farq. Ya. Ya. Amil unsayain, berhenti di situ aja, Pak. Ya. Mana yang tadi contohnya, Pak? Contoh mat farq. Ya, qul adzakaraini ya. Iya. Mau coba praktik Pak yang baca dua hamzah? Coba Pak Adrian. Iya, susah tat. Az-zakarain. Az-zakaraini. Ya. Yang tebal itu bukan ya, ringan bacanya. Kalau yang pertama ringan, yang keduanya berat. Ya. Az-zakar. Gitu. Baik, lanjut Pak Billy dari lanjutnya amashtamalat. Amashtamalat alaihi arhamul untain nabbi'uni. Ya, luntur ya. Kata Pak Jasni luntur itu. Kalau kata saya tebel banget itu. Ya, saru ya. Ya, tahdidnya kayak fathah itu. Ada ini. Ya, nabbi'uni. Amashtamalat alaihi arhamul unsayaini nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Baik. Shadiqin. Mat apa itu, Pak Billy? Mat badal. Tadi mat badal patokannya dua hamzah ya. Hamzah ya. Hamzah bertemu dengan hamzah, cuman bertemu mat. Hamzah bertemu mat. Mat arid lis sukun. Iya. Huruf mat jatuh ya. Setelahnya ada huruf yang berharokat, diwakofkan. Baik, lanjut. Fatin. Waminal ibilis. Ibilis.
wa minal iblis Pak. Tasisubas lis. Ya, iblis naini. Ya, ulangi. wa minal iblis naini Lagi ulangi. Sasisubas. bat Ya. Iblis. wa minal iblis naini wa minal Baqaris. naini kul adakarain harrama amil unsayain. Ya, cukup berhenti wakaf di situ. Mana Pak huruf yang contoh mat farqnya? Kul adakarain. Ya, adzakarain ya. Itu kalimat itu. Kalau wakafnya di al-unsayain, matnya terjadi mat apa itu? Batin. Unsayain. Ya. Matnya mat tamkin. Betul? Betul apa benar? Pak, tadi kita sudah belajar mat tamkin. Ya, unsayain. Benar, ya-nya ada 2. Ya. mat lain. Ya. Iya. Saudaranya mat arid lis sukun, sepupunya ya. Sepupunya mat arid. Unsayain ya. Boleh dibaca berapa rakaat saja? 2, terus 4. Nah, ya unsayain sampai situ boleh atau enggak lebih panjang lagi? Amil unsayain. Nah, atau lebih panjang lagi? Amil unsayain. Ya. Baik. Lanjut. Stop. Sampai situ ada nggak Pak contoh mat farqnya yang antum baca tadi? Ini saya kalau ngomong antum diomelin sama Ustadz Nanang. Pak antum apa anta Pak? Saya nanya sama Pak Mahmud. Ya Allah. Kalau ngomong saya antum bener apa salah? Salah ya? Iya. Ya anta. Karena kita udah biasa ngomong di ikhwan liko itu antum aja. Ya. Ya, tafadhal Syekh. Gimana Syekh? Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Yang ada mat apa di situ Syekh? Matobi ada? Ada ya? 5 kalimat apa? Syuhada. Itu matobi. Ada yang lain? Ada yang kontra nggak? Mat wajib muttasil. Alasannya karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mat wajib muttasil. Kalau berhenti di situ berarti panjangnya berapa harokat? Panjangnya 6 harokat. Syuhada. Ya, kalau berhenti di situ. Tapi kalau nggak wakaf, diwasolkan, disambung
Panjangnya hanya 4 atau 5. Ya. Ada lagi ada matobi nggak di situ? Pak Mahmud. Arham, yaitu matobi. Baik, lanjut. Lanjut ganti orang. Dedek. Dari bihada Tadi sampai mana? Iya, lanjut. bihada faman ajlam iftara ala Allah kadiban liyudhiban Liyudillan بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Innallaha la yahdil qawmadz zalimin. Ya. Ada nggak situ? Adek. Contoh mat farq atau mat yang lain boleh deh, coba dari antum baca tadi. Tadi bihadza ya? Bihadza, matnya apa itu? Zanya. Ya. Mato bi, terus yang sudah kita pelajari aja, Pak. Ada lagi nggak? Zalimin. Mata apa itu? Adek. Matobi. Ya, matobi ya. Ada yang lain nggak? Ya, jawabannya adalah mat arid lis sukun ya. Karena posisinya ada huruf yang berharokat ya, huruf mat bertemu dengan huruf yang berharokat namun ia diwakafkan. Zalimin. Baik, lanjut. Jadi Ya, qul ara'ay. Bawahnya, Pak. Ya. qul ara'aytum ma anzalallahu min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya. Ada contohnya enggak, Pak? Iya. Qul Allah. Ya, qul Allahu adzina lakum. Ya. Allah, lafaz Allah. Kalimat atau kata-kata Allah itu contoh mat farq. Baik, lanjut. Qulil hamdulillahi wa salam. Wasalamun mun Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairan amma yushrikun. khairan apa khairun?
Khairun itu Pak. Ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Kalau khairan dia pasti ada temennya Pak. A alif, setelah itu ada A alif. Jadi seandainya nanti antum berhenti di khairan, misalnya Allahu khaira, ya jadi khaira. Kalau berhenti seandainya khairan, itu seandainya khairan jadi apa itu Pak matnya? Mat lain. Kata ini mat lain. Ada lagi yang lain? Setelah tadi mat lain udah Pak, udah mat lain disebut ya udah pentok. Ya, seandainya Allahu khairan, ra mat iwat, karena fathah tanwin diwaqafkan, ya, huruf yang berharokat fathah tanwin diwaqafkan, maka dipanjang 2 harakat. Amma yusyrikun. Taib, lanjut, ulangi tapi dari kalimat, dari kata samaniyah. Pak Umar berarti ya. Samaniyata azwajim minad do'nis minad do'nis naini wa minal ma'zis naini kun a'ab jaqaraini harrama amil unsayan. Lanjut. Amma tamanat alaihi arhamul unsayaini nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ya, ganti. بالاثنين ومنه ذكر اثنين وقل الذكرين حرم عن الأنثيين أما استمرت عليه أرحام الأنثيين أرحام الأنثيين كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا من افترى على الله كذبا ليضل بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Innallaha la yahdil, ya agak sedikit berat ya, paha besar. La yahdil qaumaz zalimin. Ya, baik, lanjut. Lakum mir rizqin, ya boleh, mau berhenti di situ. Mir rizq, ya. Faja'altum minhu ya, baik, lanjut ganti. ala ibadihil
هذه الذي nastafa نصطفى الله خير أما yusyrikun ya. Baik. Lanjut, ganti Pak nih dari awal lagi. Tsamaniyata. Minad do'ni. Do'nis. Ma'ziz. Ma'ziz. Nay. Adzakarai. Unsayin. Unsayin. Arhamul unsayin. Nabbi'uni ya, taib, syukran wajah nih. Alhamdulillah. Selesai ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sudah praktik juga, antum sudah semua. Namun silakan kalau ada yang ingin masih ditanyakan, masih ada yang hal masih belum paham terkait bahasan kita pada malam hari ini, tafadhol, Anda kasih waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri atau kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.